Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Dwi Prabowo, NIM 147 dari kelas S1BD 05B dari kelompok 1 Pancasila. Halo semuanya, kenalin nama aku Nevias Tafat Mediodia dari Halo semuanya, kenalin nama aku Nevias Tafat Mediodia, NIM 76. Halo, perkenalkan nama saya Wildan Nugraha Nugraha dari kelas BD05B, kelompok 1 Pancasila. NIM saya 139. Halo semuanya, nama aku Artika Permana, NIM aku 13. Halo, saya Gama Sastra Fala, NIM 047. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kelompok kami memilih latar belakang greenhouse terhadap pertumbuhan dan hasil buah melon. Jadi latar belakang kami memilih itu dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan teknologi pertanian yang efisien dan modern dan ramah lingkungan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, serta fluktuasi cuaca ekstrim. Sistem pertanian konvensional kerap menghadapi hambatan serius seperti pertumbuhan produktivitas, kerusakan tanaman, dan meningkatnya risiko penyakit. Itu latar belakang dari kelompok kami memilih tema greenhouse pada tugas kali ini. Untuk metode penelitian, kita mengambil 3 cara, yaitu observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasinya ada di sini, sama sini. Bye guys! Berikut video wawancara saya dengan pemilik hidroponik atau greenhouse. Ya, halo semua. Jadi di sini saya bersama Mega. Mas Mega, saya Gama. Jadi di sini saya niatnya tuh mau mewawancarai Mas Mega tentang ini hidroponik greenhouse ini. Oke. Langsung aja. Langsung. Oke, jadi pertanyaan pertama ada, bisa ceritakan bagaimana awal mula berdirinya greenhouse melon agroland? Oke, jadi Greenhouse Agroland ini mulai dibangun tahun 2023, sekitar bulan Oktober. Jadi ini jalan tahun kedua ya. Jadi ide awalnya karena saya melihat melon ini pasarnya ada. Pasarnya ada tuh maksudnya pembelinya ada terus banyak ya. Kemudian harganya kalau melon premium itu saya rasa cukup tinggi lah. Di situ kita bisa ngambil margin yang bagus. Tuh, makanya saya ada ide untuk mengembangkan bisnis melon premium ini di Purwokerto. Oke. Bisa dijelaskan alur budidaya mulai dari penanaman, perawatan hingga panen? Ya, awalnya kita penyemaian. Penyemaian itu berawal dari biji. Kita semai besar 10 sampai 12 cm. Kemudian setelah disemai kita pindah ke penanaman. Nah, dari penanaman itu ada 2 fase, ada fase vegetatif dan generatif. Tentunya dari awal tanam itu nanti sekitar 20 hari setelah tanam kita mulai polinasi. Polinasi itu kawinan bunga jantan dan betina, karena kan ini di dalam greenhouse. Jadi polinasi itu kita lakukan manual. Kalau di luar greenhouse kan dibantu dengan serangga. Gitu. Kemudian setelah 20 hari itu polinasi, kita tunggu sekitar 40 sampai 50 hari lah. Itu sampai masa panen. Di tengah itu pasti kita ada pemberian pupuk, kemudian penyemprotan pestisida dan lain-lain. Teknologi apa saja yang digunakan untuk menunjang budidaya melon di greenhouse ini? Teknologi yang pertama kita pakai greenhouse agar terlindung dari serangga lah. Fungsi utamanya kan itu. Yang kemudian yang kedua curah hujannya karena di dalam greenhouse jadi kan tidak terkena air hujan, jadi nutrisi yang ditangkap oleh melon itu terukur gitu maksimal. Kemudian kita penyiramannya pakai vertigasi, namanya vertigasi tetes. Di sini kita pakai vertigasi tetes. Itu teknologi yang kita pakai di greenhouse agroland. Bagaimana strategi pemasaran agroland dalam menembus pasar? Ada lokal, supermarket, atau ekspor? Ya,
Untuk sementara karena kita jual di lokal itu udah langsung terserap semua, jadi kita belum masuk ke supermarket apalagi ke ekspor. Sebenarnya pintunya sangat terbuka untuk jual ke supermarket kalau apa namanya supply kita sudah besar, bisa lah kita apalagi itu sih. Bagaimana Agroland menjaga kualitas dan kontinuitas supply produk agar tetap konsisten? Oke, menjaga kualitas pastinya kita ada SOP-nya ya. Jadi nanti di minggu pertama kita apa namanya penyiraman pestisida jenis apa gitu. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga kita ada SOP-nya. Kemudian juga penyiramannya kita ada SOP-nya. Di awal kita pakai pupuk dengan berapa ppm itu diukur, kemudian sampai polinasi bahkan sampai panen itu ada ukurannya. Kemudian penyiramannya juga apa namanya di jam berapa aja, berapa menit, tekanan airnya berapa, itu ada takarannya lah, ada SOP-nya. Makanya itu kita gunakan biar kualitas ini selalu terjaga di tiap panennya. Apa saja perizinan atau regulasi yang harus dipenuhi untuk mengelola greenhouse seperti ini? Ini setahu saya ya, disclaimer on ya. Iya, iya. Kalau anak sekarang kan bahasanya gitu. Iya, Pak. Setahu saya dan setahu saya juga ikut di komunitas ya, ada komunitas petani melon greenhouse gitu. Jadi untuk pembangunan greenhouse itu tidak membutuhkan izin. Tidak mau. Ya, karena tidak merubah tatapan air seperti itu. Nggak butuh izin. Iya, jadi tidak ada izin seperti kalau bangun gedung kan ada PBJ Iya. sekarang, persetujuan Iya. bangun gedung. Untuk greenhouse tidak ada. Nggak ada. Makanya sebenarnya mudah lah untuk apa namanya perizinan. Paling perizinan lingkungan aja, kalau lingkungan setuju, Oh RT iya. RW Iya, oke. kita tidak mengganggu lingkungan ya Iya. itu apa namanya bisa lah gitu. Itu aja sih. Bagaimana cara Agroland mengelola limbah pertanian atau penggunaan air agar tetap efisien dan berkelanjutan? Oke, kalau limbah pertanian yang pertama dari melon ini hampir nggak ada ya. Karena kalau daun kita bisa kasih ke pakan, bisa kasih ke kolam gitu, ke ikan itu dia mau aja makan daun melon. Atau dikasih ke ternak kita belum coba sih. Cuman sejauh ini kita kasih ke kolam masih dimakan tuh. Dan kemudian limbah kokopit sejauh ini kita ada yang ngambil. Jadi ada penjual tanaman gitu mau ngambil kokopit kita karena justru mereka senang karena kan ini kokopit sisa apa tanaman melon itu nutrisinya tinggi. Jadi sejauh ini limbahnya nggak ada. Nggak ada. Ya, kemudian untuk air ya itu tadi karena kita kan penyiramannya udah terukur ya, bahkan sangat terukur. Jadi tidak ada sisa atau sisa air yang terbuang sia-sia gitu. Jadi semuanya udah terukur, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Iya, Ada, apa harapan dan rencana pengembangan ke depan agar Agroland bisa menjadi contoh pertanian modern yang berkelanjutan di Indonesia? Oke, sebenarnya kenapa ini pertanian modern? Karena kita tidak terpengaruh oleh iklim ya. Jadi sekarang kan di Indonesia iklim ya contohnya tahun 2025 ini kan dari bulan April sampai Agustus kemarin kan harusnya musim panas, Masih panas tapi malah tapi malah sering hujan. Iya. Nah, dari situ kan kalau petani biasa nanam melon mungkin bingung, wah mati semua gitu kan. Nah, tapi dengan adanya greenhouse ini sangat bagus ya. Harusnya ya Agroland lah terutama kita harus bisa ini sih mensosialisasikan lah. Nggak harus kita, tapi petani-petani sekitar kita dorong untuk menggunakan teknologi greenhouse. Caranya ya gimana ya kita belajar bareng-bareng. Iya. Gitu. Gimana caranya mulai dari pendanaan dan apa namanya teknologinya gitu. Kebetulan di sini kita udah memulai duluan, jadi bisa lah kita belajar bareng di sini untuk mulai pengembangan greenhouse. Gitu. Bisnis digital. Bisnis digital. Iya. Pertanian. iya atau hasilnya tugasnya kayak gini.
Ya jadi gitu aja pertanyaannya Mas Mega. Makasih udah ngejawab ya. Sama-sama. Jadi Pak Gama. oh iya. Jadi ini udah di akhir, kita closing aja ya. Terima kasih sudah. Nah, bisa. Sekian presentasi dari kami. Saya Willy. Saya Ayu. Saya Gama. Saya Vista. Saya Bagus. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.